Gue baru aja selesai nontonin live streamingannya ISOSpeed ketika dia berkunjung ke Bali. Dan gue yakin lu semua yang nontonin Ngopi ini pasti pada tahu. Karena apa? Karena gue ngadain nobar dan juga watch party ketika dia lagi live streaming. I'm sorry anak Facebook, I'm sorry. Mungkin lu bisa panggil gue Lintah, tapi everybody doing that, bro. Gak cuma orang-orang Indonesia, tapi YouTuber-YouTuber luar juga kalau misalnya Speed lagi berkunjung ke negaranya. But anyway, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini izinkan gue untuk memberikan sedikit pendapat dan juga impresi ketika Speed berkunjung ke Bali. Langsung aja, lebih mending mana Bang Ray? Jakarta atau Bali? Lu tanya opini gue nih ya, dengan sangat amat berat dan juga jujur, sejujur-jujurnya gue bakal katakan kalau misalkan Jakarta menurut gue lebih better sih dibanding Bali. Ya secara crowd, terus habis secara konsepnya, lu bisa tahu gitu ya, kunci dari kesuksesan dua live streamnya Speednya sebenarnya ada pada Reza Arab Octavian gitu, Bang Arab gitu. Karena kelihatan banget ketika di Jakarta tuh bener-bener dikonsepin. Oke, kalau misalnya ketika di Bali tuh emang vibes-nya liburan sebenarnya. Banyak banget orang-orang yang menyarankan Speed pergi ke Bali, tapi mereka lupa kalau misalkan Speed juga pengen berkunjung ke Indonesia buat kerjaan, gak cuma holiday doang. Kalau misalkan buat holiday doang, gue yakin tuh bakal seru banget Speed nikmatin waktunya di Bali gitu. Kayak PewDiePie lah, dia nggak nge-announce kan kalau misalnya dia bakal bulan madu kemana, tiba-tiba ke Bali aja. Nah sedangkan sahabat kita dari Amerika yang satu ini, si Speed, ke Bali itu nggak cuma pengen holiday dan juga bulan madu bareng Rudiger. Tapi dia juga pengen mencari konten di sana. Sudah pasti mereka juga nyari crowd itu. Cuman pasti si Speed nggak expect kalau misalnya crowdnya tuh nggak terlalu beda jauh sama Jakarta. Belum lagi dia sendiri sadar kan kalau ternyata tempat-tempat bagus di Bali itu nggak bisa dikunjungin cuma seharian doang. Butuh beberapa hari gitu. Kalau misalnya emang pengen kesana emang butuh ngeluangin waktu kira-kira seminggu lah. Buat gue yang pernah ke Bali pun ngerasa kalau misalnya 3 hari itu juga nggak cukup gitu, man. Cuma bisa ngejelajah ke beberapa daerah-daerah atau bagian-bagian di Bali doang. Nah tapi yang ironisnya adalah Speed berkunjung ke Bali cuma 4 jam sebenarnya secara live streaming. Tapi kalau misalnya secara offline version gitu ya, kalau nggak salah nih, ada jeda kan dari Jakarta ke Bali tuh, besoknya dia liburan dulu tuh sendiri. Nah besoknya lagi baru streaming jam 13 gitu, jam 1-an kan, waktu Indonesia Timur. Terus yang bikin respectnya lagi adalah Speed ternyata mengerti kalau misalkan orang-orang yang nontonin dari Indonesia tuh sholat Jumat dulu, gokil. jadi diundur, gila itu respect sih kan. Speed kok kayak gitu udah gak usah nanggung lah. Oke, jelas di live streamingnya Speed ketika dia berkunjung ke Bali, di sini ada beberapa momen-momen terbaik menurut gue, tapi juga ada beberapa momen-momen terburuk yang menurut gue tuh bisa sengaja dicegah gitu. Dan ini bisa jadi pelajaran dan juga evaluasi buat orang-orang yang ada di sana, sengaja untuk bisa lebih memperhatikan secara kondisi, secara sektor pariwisata dan segala macam. Yang mana Speed secara single handedly ya, meskipun dibantu juga sama Bang Arab gitu, tapi dia benar-benar bisa nge-expose cuma dalam 4 jam beberapa keburukan-keburukan ketika lu berkunjung dan juga liburan ke Bali. Dan di sini kita bakal ngomongin bareng-bareng. Jadi best momennya apa Bang Ray? Best momennya udah pasti ya ketika ISOSpeed pergi berkunjung ke Monkey Temple. Banyak banget momen-momen meme di sana. Apalagi ketika dicolong mic-nya itu lucu banget sih anjir. Itu ya, kalau misalnya lu lihat dari gerak-geriknya Speed, itu dia sebenarnya juga emang pengen dicolong gitu. Buat konten itu yang dia cari anjing, makanya dia berkunjung ke Monkey Temple. Kalau misalnya nggak dicuri mah ya nggak akan ada konten. Tapi pada akhirnya dia mencari juga dan akhirnya beneran kejadian. Sebenarnya buat gue yang pernah buat konten-konten jalan-jalan kayak gitu, pasti pernah lah ngerasain kayak, oh kata orang-orang gini nih, oh gue pengen ngebuktiin ini beneran terjadi nggak? Nah kalau misalnya beneran terjadi ya berarti bakal jadi konten, dan itu yang diharapkan juga sama Speed secara tidak langsung. Meskipun ketika lu lihat di live streaming tuh dia ngerasa panik. Tapi di hati tuh kayak konten ya, klip lagi, let's go. Terus worst momennya apa Bang Ray? Worst momennya udah pasti ya, itu ketika waktu Speed berkunjung ke Bali Zoo. Terus dia udah selesai kunjungannya gitu ya, udah naik gajah, udah ketemu sama orang hutan dan segala macam. Terus ketika dia ketemu sama fans-fans yang lagi ada di luar tuh di pagar banyak banget. Yang waktu pertama kali dia datang tiba-tiba ada yang jatuh kan ke dalam gitu. Untung gak kenapa-napa tuh, semoga gak kenapa-napa. Di Bali anjir ternyata lebih chaos ya. Maksudnya tuh kayak dari segi lalu lintas juga gitu. Dikira gue itu bakal terjadi di Jakarta gitu, Speed naik motor nyalip-nyalip. Ternyata di Bali coy. Bali udah macet, buset. Itu 4 jam loh. Speed 4 jam live streaming di Bali sana, kita udah bisa ngeliat kondisi Bali yang sebenarnya tuh kayak gimana. Udah macet, terus habis itu ternyata beberapa momen di awal-awal streaming harganya ditembak gitu ya. Itu ntar kita bakal bahas. Dan yang paling parah nih ya, ketika
Speed berkunjung ke Bali Zoo, terus dia ketemu sama fans-fans yang lagi ada di luar, ada aja orang yang nyari kesempatan ngelakuin pelecehan seksual, dan itu terekam langsung di streamingannya iSoSpeed. Itu menurut gue parah. Gue gak expect banget kalau misalnya itu terjadi di Bali. Maksud gue kayak, gue selalu melihat kalau misalnya masyarakat Bali itu kayak santun dan juga sopan gitu ya. Bahkan orang-orang di live chat sebelum live streaming part 2 ini, di part 1 pada pengen nganjurin ke Bali buat nyari ketenangan, tapi tiba-tiba kita merasakan yang kayak gitu, ngelihat yang kayak gitu. Semoga korban bisa diberikan perlindungan dan seenggaknya bisa diberikan keadilan setinggi-tingginya gitu ya. Semoga pelakunya juga bisa ketemu dan juga minta maaf langsung kepada korban. Oke, jadi itu worst moment menurut gue, dan itu gak selalu ada. Tapi balik lagi, di samping best dan juga worst moment, ada juga momen-momen unik yang menurut gue bisa dijadikan honorable mention ketika si Speed berkunjung ke Bali. Kayak misalkan ketika ada momen Speed galer, terus habis itu dikatakan El galer. Bahkan Speed sendiri nanya, galer apaan? Yang lucunya adalah orang-orang di Bali nggak tahu sebenarnya dia ngomong apaan. Sampai 10 menit baru paham gitu, galer itu artinya apa? Scorching nuts. Terus ya ada beberapa kata-kata yang inappropriate gitu yang diajarin juga, kayak tobrut gitu. Terus FOMO sih yang sebenarnya ironis tuh. Orang-orang Indonesia nganggep kalau misalnya Speed tahu FOMO gitu ya, karena dia orang bule. Soalnya FOMO itu kan berasal dari kata ini ya, kata serapan luar gitu ya, fear of missing out gitu. Tapi ternyata Speednya sendiri nggak tahu. Untungnya dijelasin sama Slips ya, kameramen dari si Speed, itu FOMO itu apaan. Dan pada akhirnya Speed tahu. Kalau misalnya yang mengejar-ngejar dia di Indonesia itu kebanyakan FOMO aja gitu, ironis banget. How did you even get in? You from FOMO. Speed juga bahkan tahu Bang Windah Basudara, dan dia juga sampai nelpon YB. Yang ironisnya adalah ketika Speed berkunjung ke Bali, banyak banget orang-orang yang buat live streaming reaction. Padahal orang yang ngebawa Speed ke Bali sendiri kayak Bang Arab, itu malah live streaming buka kartu TCG. Itu lucu banget. Gila, respect sih sama Bang Arab. Arab itu bukan orang yang gak ada kerjaan anjing, dia tuh pasti banyak banget agendanya. Terus tiba-tiba Speed ke Indonesia ngubungin Arab. Bang, tolong getin aku dong bang. Aku kemarin pengen ditawarin sama orang yang nama Will Sam, tapi gak jadi, katanya scam. Mau ya? Gue gak tahu reaksi Arab anjing, apakah dia seneng banget atau kayak tai. Gue banyak kerjaan. Itu gak tahu. Cuma just gokil dah. Sampai kalau misalnya yang lu ngikutin tweetnya dia juga gitu ya, sampai dia bilang kalau misalkan mobil baret-baret, mobilnya ada yang retak gitu, kacanya segala macam. Itu gila, respect banget. Banyak-banyak berterima kasih dah sama tuh orang, gokil, untuk kontribusinya ketika Speed berkunjung ke Indonesia. Cuma yang jelas di akhir live streamingnya Speed ketika dia abis nyobain ini ya, apa namanya, ayunan sampai beberapa meter, terus nyobain kopi luwak ya, kopi dari tai musang. Speed akhirnya memutuskan untuk ngevote daerah mana yang bakal bisa dia kunjungi ketika berkelana ke next destination di Indonesia. Bener, sampai ada part 3, gokil. Cuman di Indonesia doang men. Speed akhirnya mengerti alasan kenapa YouTuber-YouTuber luar buat video reaction to YouTube Rewind Indonesia. Viewsnya banyak. Part 3. Dan gua seneng banget. Soalnya di part 3 ya, yang kalau misalkan lu lihat di vote-nya gitu, yang paling banyak dipilih itu Papua, gokil. Itu gokil banget. Gua nggak tahu apakah orang-orang ngevote Papua itu cuma nge-troll atau kagak gitu ya. Cuman yang jelas gue sedih banget ketika gue lihat live chatnya Speed ya di live streaming gitu, yang bilang kalau misalnya jangan ke Papua, rawan konflik, berbahaya, terus apa namanya, poor internet connection segala macam. Itu sedih bang. Coba lu bayangin kalau misalnya lu warga sana gitu men, ngelihat live chatnya gitu. Gue sendiri yang udah pernah berkunjung ke Papua, gue bisa katakan kalau misalkan orang-orang di sana tuh ramah-ramah banget men, sumpah, sangat amat ramah. Soalnya apa ya, berita-berita soal Papua gitu yang diberitain sama media sosial tuh, gue nggak tahu ya, tapi kayaknya 75% bias gitu. Kayak ngebuat ketakutan kalau misalkan di daerah timur tuh rawan. Padahal buat gue yang pernah berkunjung ke Kepulauan Aru gitu ya, meskipun bukan di Papua gitu, tapi di Maluku, di bawah Papuanya. Cuma jelas itu orangnya ramah-ramah di sana, dan bener-bener tempatnya tuh bagus kalau misalnya yang bener-bener bisa dikelola sama pemerintah. Cuma permasalahannya tuh negara kita tercinta kan Jawa sentris ya. Jadi kalau misalnya melihat ke daerah-daerah Papua tuh agak sedikit sedih gitu men. Jadi gue sangat amat berharap sebenarnya kalau misalnya Speed bisa berkunjung ke Papua, jadi kita sendiri bisa ngeliat langsung secara real life tanpa ditutup-tutupin sama media kayak gimana kondisi yang ada di sana.
Kalau misalnya lu semua masih berpikir, oh di sana primitif goblok, lu belum pernah aja ke komplek ini ya, Antam ya. Sorry, Prefort. Gila itu komplek-komplek perumahan katanya kabelnya udah kabel dalam anjir, kabel tanam bukan kabel atas semraut lagi kayak di Depok. Anjir gila. Kebayangin. Cuma yang jelas sepertinya dia nggak jadi berkunjung ke Papua karena ketika gua nge-record video ini gue udah dapat kabar kalau misalkan Arab nge-tweet dia bakalan pergi ke Jogja gitu ya. Udah ada video juga yang mengatakan kalau misalkan dia udah berkunjung ke sana, udah OTW ke sana. Dan kita bakal melihat bagaimana keseruan Speed ketika dia berkunjung ke daerah Kesultanan. Gokil. Ini hari Sabtu ya. Yang gua tuh ngerekam hari Sabtu. Gua nggak tahu apakah dia live streaming di hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Cuma yang jelas gue pengen lihat bagaimana dia berkunjung dan juga menikmati indahnya Yogyakarta. Gue pengen lihat di Papua kayak gimana. Elah. Padahal gue udah seneng banget tuh waktu Mamat Al-Katiri di DM sama udah siap lewat persenjataan men. Cuma jelas oke. Sebelum akhiri video ngopi kesempatan kayak ini, izinkan gue untuk membuka satu diskusi lagi yang menurut gue menarik nih buat kita bahas bareng-bareng. Gue tunggu juga tanggapan dan juga pendapatkan di kolom komentar, oke? Jadi ini momen ketika Speed berkunjung ke Bali di 1 jam pertama ketika dia memutuskan untuk memulai live streamingannya di depan toko-toko souvenir yang ada di sana. Gue jujur kaget kenapa dia memutuskan untuk memulai streamingnya di sana gitu ya. Dan ketika pertama kali itu dia live streaming akhirnya ngobrol, gue nggak akan kaget kalau pada akhirnya dia nanti dapat harga yang melambung tinggi gitu ketika dia beli souvenir. Dan ternyata bener aja men. Aduh. Sebenarnya nih ya kalau misalkan lu berkunjung ke Bali gitu, lu pernah berkunjung ke sana, lu pasti bakal paham kalau misalnya itu bukan hal yang rahasia gitu men. Apalagi Speed itu bule kan, turis mancanegara gitu, pasti harganya ditembak. Cuman yang jelas buat warga lokal juga yang pernah berkunjung ke sana pun harganya ditembak. Dan menurut gue ini agak sedikit ironis sih, soalnya kalau misalkan orang-orang di sana nonton live streamingnya Speed dan melihat kalau misalkan banyak banget orang-orang di live chat yang justru pada bilang scam, lu bayangin jadi seberapa jelek image Bali di mata orang-orang bule yang nontonin live streamingnya Speed ketika saat itu. Karena gue yakin gak cuma orang-orang Indonesia doang yang nontonin itu, tapi bule-bule juga, apalagi subscriber Speed gitu ya, yang mungkin aja pengen ikutan ngerasain Speed tuh kayak gimana ketika berkunjung ke Indonesia. Padahal itu kesempatan emas banget loh buat menggait turis mancanegara gitu untuk berkunjung ke sana. Tapi pada akhirnya kita diperlihatkan kalau misalkan ya bule ditembak juga harganya, dan itu bener-bener gak masuk di akal sih, bisa 2-3 kali lipat. Yang lebih ironisnya lagi adalah ketika dia beli tutup botol titit ya. Orang-orang di sana yang nontonin Speed juga bahkan bilang itu scam, anjing sedih banget. Asbak 350.000. Padahal di situ ada change, ada kesempatan buat seenggaknya ngasih tahu ke orang-orang, lu beli souvenir tuh jangan ke Krishna aja gitu. Maksudnya kan orang-orang lokal gitu ya, turis gitu kan kebanyakan kalau misalnya beli souvenir atau makanan jajanan di Bali kan pasti ke Krishna atau toko swalayan souvenir yang gede gitu ya. Padahal ada momen di mana mereka tuh bisa membuktikan kalau misalkan wah nggak cuma di sana doang nih yang bagus atau nggak yang murah gitu, tapi di kita juga bisa. Tapi ya mau gimana? Ya sebenarnya gue ngarepin sih kalau misalnya Speed bisa dapat harga normal ketika pertama kali ada pedagang yang tahu Speed gitu ya, terus habis itu dia nawarin tutup botol gitu. Tapi ternyata dia harganya ditembak juga jadi 350.000. Kalau misalnya di Tokped lu bisa tahu itu harganya cuma 150. Coba jelas gimana tanggapan lu coy? Itu sangat disayangkan banget sih momen. Cuma yang jelas semoga itu nggak terlalu berdampak gede buat pariwisata yang ada di Bali. Itu aja ngopi pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa buat subscribe, oke? Yang belum subscribe. Dan kalau misalnya kalian semua yang pengen like, please jangan lupa buat like, oke? Perkenalkan aku Omre, aku biasa Yeping. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Oh ya, buat Speed, jangan marah-marah Speed. Jangan marah-marah Speed.